Selamat malam Pak Bondan. Oh, selamat malam Mas. Jadi keikutsertaan Pak Bondan dalam sayembara ini, sayembara yang patung Bung Karno ini, kira-kira sebelumnya apa gambaran Pak Bondan menerima kabar terkait sayembara ini? Oh, saya bangga sekali, saya sangat terkejut. Baru kali ini setelah Indonesia merdeka, menurut saya setelah pasca Bung Karno ada sayembara. Ini luar biasa. Jadi apa yang ditempuh oleh kota Surabaya benar. Untuk mencari karya yang terbaik itu harus disayembarakan. Kalau ditenderkan, mohon maaf, jadinya pasti kurang memuaskan karena mesti mendapat yang menang ini yang termurah, bukan yang terbaik. Ini sudah merujuk pada apa yang dilakukan Bung Karno. Setiap membuat ikon nasional kebanggaan bangsa, Bung Karno mesti mengadakan sayembara. Apa itu? Tugu Monas, patung Selamat Datang, Tugu Selamat Datang, Masjid Istiqlal, kemudian Pancoran, semua itu oleh Bung Karno disayembarakan dan hasilnya seperti itu. Semua sangat spektakuler karena itu hasil sayembara. Lalu latar belakang Pak Bondan sendiri sebelum melakukan pematung yang sayembara ini, apa latar belakang Pak Bondan sendiri? Artinya sebagai pematung apa ada karya yang monumental atau bagaimana? Oh begitu. Kebetulan monumen peta yang di Blitar juga kami, yang di Istana Gebang ini dipercayakan kepada saya. Saya tentunya bangga karena sejak kecil saya di Istana Gebang. Dan yang paling membanggakan saya, Universitas Bung Karno yang didirikan oleh putri Bung Karno menggunakan wong Blitar, mempercayai wong Blitar untuk patungnya Bung Karno di Universitas Bung Karno tahun 2010. Jadi kami juga pelukis keluarga dan pematung dari putri Bung Karno. Itu kami, jadi ada kebanggaan. Mudah-mudahan siapapun pemenang dari sayembara, Surabaya mendapatkan yang terbaik, mahakarya, kira-kira. Lalu bisa digambarkan sedikit tentang patung yang sudah diserahkan ke panitia sayembara ini? Oh ya, walaupun waktu cukup mendesak, saya menggunakan media berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin ya saya juga nggak tahu, mungkin dari Gip, dari Faber, dan bahan lain. Kami dari Blitar kebetulan menggunakan dari kayu dengan teknik pahat, jadi bukan dengan plastisin, tanah liat nanti dicetak, enggak. Jadi faktor originalitasnya cukup bisa dipertanggungjawabkan. Dan kebetulan kami mendapatkan kayu nangka yang berasal dari pekarangan Istana Gebang. Itu Mas. Jadi ada kebanggaan, barangkali tidak hanya presisinya Bung Karno, tetapi spirit dan rohnya ini kita dapatkan karena memang Blitar bumi Bung Karno. Itu Mas. Lalu dari model patung yang diserahkan ini ada latar belakang ceritanya. Kenapa kok memilih Bung Karno yang menunjuk ke atas? Bung Karno dengan berteriak sekali merdeka tetap merdeka, kemudian tangan kanan menunjuk ke atas, berarti satu, ini tekad sekali merdeka tetap merdeka. Yang kedua, bisa diterjemahkan bahwa kemerdekaan bangsa ini atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan kita. Ini artinya. Kemudian tangan kiri membawa keris seperti ini. Ini melambangkan bahwa Surabaya kota bersejarah sekaligus kota budaya. Ini Surabaya.
Surabaya dan Bung Karno tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena Bung Karno lahir di Surabaya. Bung Karno sekolah HBS di Surabaya. Bung Karno digembleng tentang nasionalisme, tentang politik oleh Cokro Aminoto di Surabaya. Bung Karno berorganisasi pertama dan menjadi ketua Jong Jawa di Surabaya. Bung Karno memakai peci sebagai lambang nasional ini juga dari kopiah-kopiah yang dipakai di sekitar rumah Cokro Aminoto. Ini yang dipakai buruh dari perahu, buruh angkut, tukang garam, ini yang dipakai seperti ini. Bung Karno dengan bangganya, mahkotanya rakyat ini dipakai sebagai lambang kebanggaan rakyat Indonesia, lambang kebanggaan nasional. Jadi kopiah peci ini bukan Islam, tetapi ini Indonesia, itu Mas. Dan kenapa Surabaya tidak bisa lepas dari Bung Karno? Klimaksnya, tatkala Bung Karno didatangkan di Surabaya pada agresi militer yang kedua, itu kenapa? Karena sebetulnya sekutu ini sudah keteter, sudah terdesak, sehingga sekutu ini malu kalau menyatakan kalah. Bung Karno diundang untuk meluraikan rakyatnya dan mengadakan gencatan senjata. Ini sangat bersejarah. Jadi kalau Surabaya ini tidak punya ikon Bung Karno, ini dunia akan mentertawakan. Kira-kira begitu, Mas. Lalu yang terakhir, kata kunci terakhir bahwa bagaimana pendapat Pak Bondan ke depan Surabaya dengan lomba semacam ini? Oh, tentunya akan mendapatkan karya terbaik. Saya yakin, seyakin-yakinnya, penjurian ini nggak main-main. Apalagi hasil daripada hasil sayembara nanti semua, saya dengar-dengar semua nanti akan dipamerkan. Sehingga tidak dewan juri saja yang menentukan, dewan juri akan menimbang bahwa nanti publik juga akan menilai orang ini Bung Karno atau bukan. Jangankan dewan juri, Mas, rakyat biasa, tukang ngarit pun tahu ini Bung Karno atau bukan. Itu kira-kira. Ya. Jadi saya yakin mudah-mudahan Surabaya mendapatkan maket desain Bung Karno terbaik. Ya. Itu harapan saya. Ya. Terima kasih Pak Bondan. Salam. Malam Merdeka.